Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Nisa. Kali ini kita akan belajar matematika ya. Eits, tenang teman-teman, kita belajar matematika dengan cara yang mudah kok. Yuk langsung saja masuk ke materi. Kali ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, sebelum masuk ke materi, kita baca dulu yuk kurikulumnya. Kurikulumnya mencangkup standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensinya yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Sedangkan KD yang mencakup pembelajaran kali ini yaitu KD 3.8 dan KD 4.8. KD 3.8 apa sih itu? KD 3.8 adalah menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram, diagram batang, atau diagram garis. Sedangkan KD 4.8 yaitu mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar yang disebut dengan piktogram, diagram batang, ataupun diagram garis. Nah, teman-teman, tujuan dari pembelajaran kali ini apa sih? Tujuannya yaitu teman-teman mampu memahami pengertian dari data dan teman-teman mampu menerapkan penyajian data melalui tabel dan diagram. Oh iya teman-teman, teman-teman tahu gak sih apa yang dimaksud dengan data? Tahukah kamu apa itu data? Mari kita simak. Teman-teman, yang dimaksud dengan data yaitu kumpulan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta sebenarnya. Data dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Oh ya teman-teman, contoh dari data yaitu seperti makanan kesukaan, olahraga kesukaan, data tinggi badan, data berat badan, maupun data nilai ulangan matematika ya teman-teman. Oh iya teman-teman, menyajikan data dapat dilakukan dengan 4 cara loh. Yang pertama yaitu dengan cara tabel, yang kedua dengan cara diagram garis, yang ketiga dengan cara diagram batang, dan yang terakhir keempat dengan cara diagram gambar. Nah, kita akan memasuki cara yang pertama ya teman-teman, yaitu cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan soal berikut ya teman-teman. Diberikan data nilai matematika siswa kelas 5 sebagai berikut. 9, 7, 8, 6, 8, 7, 9, 7, 5, 6, dan seterusnya. Nah, cara menentukan data melalui tabel itu bagaimana? Cara yang pertama yaitu urutkan data tersebut dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Nilai yang terkecil itu mana sih? Ya betul, nilai yang terkecil yaitu nilai 5, sedangkan nilai yang terbesar yaitu nilai 9. Lalu buatlah tabel seperti gambar tersebut ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa berikan judul ya teman-teman. Judulnya yaitu tabel nilai ulangan matematika kelas 5. Cara yang kedua yaitu cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Oh iya teman-teman, untuk mempermudah pembuatan diagram garis, maka kita gunakan tabel yang sudah kita buat sebelumnya ya teman-teman untuk menentukan diagram garisnya. Berikut adalah data dalam bentuk tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa kita buat garis horizontal dan garis vertikal terlebih dahulu ya teman-teman. Garis tersebut sebagai sumbu X dan sumbu Y. Garis horizontal sebagai tanda nilai ulangan matematika, sedangkan garis vertikal sebagai tanda banyak siswanya.
Cara selanjutnya yaitu buatlah titik-titik yang menunjukkan nilai dan banyak siswanya. Seperti gambar ini ya teman-teman. Dan jangan lupa di garis horizontal sebagai nilai ulangan dan garis vertikal sebagai banyak siswanya. Nah, dari gambar tersebut kita dapat membacanya. Nilai 5 terdapat siswa yang berjumlah 3 dan nilai 6 berjumlah siswanya 2 dan nilai yang ke-7 jumlah siswanya 8, sedangkan nilai 8 jumlah siswanya 4 dan yang terakhir nilai 9 jumlah siswanya adalah 3. Setelah itu, gabungkan titik-titik tersebut menjadi garis ya teman-teman. Seperti gambar ini ya. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Cara yang selanjutnya yaitu cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Caranya sama kok seperti membuat diagram garis. Yang membedakan dengan diagram garis yaitu di diagram batang ini kita tidak menggunakan titik lagi, tetapi menggunakan batang untuk menentukan jumlah siswa atau jumlah anaknya. Jangan lupa ya kita membuat garis horizontal dan garis vertikalnya. Garis horizontal menentukan nilai ulangan dan garis vertikalnya menentukan banyak siswanya. Nah, setelah membuat garis horizontal dan garis vertikal, kita membuat batang nih. Di nilai 5, berhubung jumlah siswanya 3, jadi kita membuat batangnya tepat di angka 3. Sedangkan nilai 6, jumlah siswanya 2, jadi kita membuat batangnya tepat di angka 2. Nilai 7, jumlah siswanya 8, jadi kita membuat batang tepat di angka 8. Sedangkan nilai 8-nya berjumlah 4 siswa, maka kita menggunakan batang ini tepat di angka 4. Dan yang terakhir nilai 9, jumlah siswanya ada 3, jadi kita menggunakan batang ini tepat di angka 3. Cara selanjutnya yaitu cara menentukan diagram gambar. Sebelumnya, teman-teman perhatikan soal berikut ya. Berikut adalah pengunjung kantin sehat di sekolah dalam 1 minggu. Hari Senin ada 90 siswa. Hari Selasa ada 45 siswa. Hari Rabu ada 60 siswa. Hari Kamis ada 50 siswa. Hari Jumat ada 20 siswa. Dan hari Sabtu ada 95 siswa. Jika gambar dirumuskan sebagai berikut, maka kita dapat melihat data diagram gambar sebagai berikut. Gambar yang terbesar mewakili 50 siswa. Gambar medium mewakili 10 siswa. Dan gambar yang terakhir terkecil mewakili 5 siswa. Sehingga hari demi hari kita dapat menjabarkan sebagai berikut. Di hari Senin terdapat 1 gambar berukuran besar dan 4 gambar berukuran medium. Sehingga dapat dijabarkan 50 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Sehingga jumlahnya ada 90 siswa. Di hari Selasa terdapat 4 gambar medium dan 1 gambar berukuran kecil. Sehingga dapat dijabarkan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 siswa. Sehingga jumlahnya 45 siswa. Di hari Rabu terdapat 2 gambar berbeda, yaitu 1 gambar berukuran besar dan 1 gambar berukuran medium. Sehingga dapat dijabarkan 50 ditambah 10 sama dengan 60 siswa.
Di hari Kamis terdapat satu gambar berukuran besar sehingga dapat ditulis 50 siswa. Di hari Jumat terdapat dua gambar yang sama, yaitu gambar yang berukuran medium sehingga dapat dijabarkan 10 ditambah 10 sama dengan 20 siswa. Di hari Sabtu terdapat satu gambar berukuran besar dan 4 gambar berukuran medium dan satu gambar berukuran kecil sehingga dapat dijabarkan 50 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 sehingga berjumlah 95 siswa. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, pasti teman-teman sudah siap kan untuk mengerjakan latihan soal? Mari kita lanjut ke latihan soal. Latihan 1. Di SD Nusantara 01 dilaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diikuti siswa kelas 1 sampai kelas 6. Siswa kelas 1 sebanyak 45 siswa. Siswa kelas 2 sebanyak 40 siswa. Siswa kelas 3 sebanyak 50 siswa. Siswa kelas 4 sebanyak 55 siswa. Siswa kelas 5 sebanyak 40 siswa. Dan siswa kelas 6 sebanyak 35 siswa. Coba teman-teman sajikan data di latihan ini dalam bentuk tabel ya. Kita masuk ke latihan yang kedua ya teman-teman. Perhatikan soal berikut ini ya. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, Hayari SD Nusantara 01 menerima sumbangan tanaman obat keluarga atau toga untuk ditanam di sekolah. Hasil sumbangan tanaman dapat didata dengan diagram gambar. Nah, coba teman-teman uraikan diagram gambar tersebut ya. Kemudian datalah menggunakan tabel. Diagram gambar dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana teman-teman? Mudah kan soal latihannya? Nah, sekarang untuk mengoreksi hasil pekerjaan kalian, kita lihat yuk kunci jawabannya. Kunci jawaban latihan yang pertama yaitu data siswa yang mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional SD Nusantara 01 dapat dirumuskan sebagai tabel berikut ini. Bagaimana hasil pekerjaan kalian? Sama bukan? Sedangkan jawaban latihan yang kedua dapat dijabarkan sebagai berikut. Tanaman jahe dari 15 siswa. Tanaman kunyit dari 25 siswa. Tanaman kencur dari 30 siswa. Sedangkan tanaman lengkuas dari 5 siswa. Nah, maka dari penjabaran tersebut kita dapat membuat tabel sebagai berikut dengan judul sumbangan tanaman obat keluarga atau toga. Bagaimana teman-teman? Sama bukan dengan pekerjaan kalian? Bagaimana teman-teman? Mudah kan belajar matematika dengan Kak Nisa? Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan sampai jumpa.